Surah Al-Kahfi ini surah yang sunnah dibaca ketika malam Jumat. Bahkan kalau saya pribadi lebih memilih Al-Kahfi karena dalilnya jelas. Kalau Yasin itu dalilnya secara umum, jadi mau dibaca kapan saja monggo. Tapi kalau Al-Kahfi itu dalilnya khusus, yaitu malam Jumat atau hari Jumat. Al-Kahfi, memang Al-Kahfi lebih panjang sih daripada Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Al-Kahfi tidak sepopuler Yasin. Kalau masyarakat Jakarta itu apapun hajatnya Yasin. Mulai dari orang lahiran sampai meninggal Yasin. Orang hajat mau mantu, mau sunatan, mau pindah rumah, mau syukuran, hajat apa, Yasin. Makanya sangat populer Yasin. Tapi kalau bicara dalil yang sahih untuk amalan malam Jumat itu malam Jumat atau hari Jumat itu adalah surah Al-Kahfi. Kita ngaji sudah sampai ayat yang ke-19. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Wa kadzalika, dan begitulah, ba'asnahum, kami bangunkan mereka. Mereka itu yang dimaksud Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang menyelamatkan diri dari pemerintahan yang zalim. Karena 7 pemuda ini ingin menyelamatkan akidah agamanya, maka rela 7 pemuda ini sembunyi masuk ke dalam gua. Yang di depan gua itu dijaga oleh seekor anjing. Bahkan saya pernah didebat sama security, saya nggak berkutik gara-gara ini. Ada security masjid, kerjanya di masjid udah 20 tahun lebih, tapi belum pernah sholat. Unik ya. Kerjanya security masjid, dijagain masjid. Nah, saya itu kebetulan ada jadwal ngisi pengajian zuhur. Nah, selesai ngaji saya itu diajak ngobrol sama ketua masjidnya. Ketua masjidnya bilang, Pak Ustadz, itu security saya yang satu itu belum mau sholat. Yang lain mah ya alhamdulillah. Alasannya apa ya nggak tahu. Kemudian selesai saya ngaji sekitar jam 1, saya berhenti di depan pos security itu. Assalamualaikum Pak, udah jam 1 udah sholat belum? Saya awalnya ngomong begitu. Belum. Dan nunggu apa? Ya saya emang belum sholat. Dan nunggu apa? Ya saya belum sholat dari dulu, udah bertahun-tahun nggak sholat. Lah kok gitu? Jagain masjid masa nggak bisa? Lah terus kenapa nggak sholat Pak? Saya begitu. Dia jawabannya begini loh Pak Ustadz. Ngomongnya security. Ada seekor anjing jagain 7 orang pemuda, itu aja masuk surga. Itu anjing, apalagi saya manusia. Yang saya jagain bukan hanya 7. Kalau Jumatan itu karena masjidnya besar, mungkin bisa berpuluh-puluh lipat kali masjid ini gedenya. Itu kalau Jumat yang saya jagain itu ribuan orang. Kalau hari biasa itu sebaris saja mungkin ada kali 200 orang. Sebaris tok, karena masjidnya gede di Jakarta sih. Lah itu anjing jagain 7 orang aja masuk surga, apalagi saya jagain yang ribuan orang. Lah karena dia security di masjid, masjid itu tiap hari ada pengajian. Kalau di sini kan pengajian hari Rebo sama hari Bapak-bapak hari apa? Hari Minggu, seminggu 2 kali kan. Lah itu setiap hari ada pengajian.
Ya karena dia security kan denger terus. Akhirnya saya nggak berkutik. Oh ya udah, saya pamit pulang. Tak berkutik sama security. Alasannya karena wong seekor anjing aja jagain 7 orang masuk surga, mosok manusia yang jagain ribuan orang, orang-orang yang saya jagain masuk surga, mosok saya nggak diajak. Alasannya dia. Ya wis lah. Itu alasannya dia. Berarti dia ngaji juga, berarti. Dia ngaji wong tiap hari duduknya di ini depan mesin kan ada pos depan gerbang. Lah kan kedengeran pakai speaker begini. Mungkin waktu menjelaskan tentang Al-Kafi Iya kali dia ya. Ya dengar. Cuman kan memahaminya nggak harus begitu. Yang enak-enak aja gitu. Ya itu alasannya dia masih belum mau sholat. Ya sampai sekarang. Senin kemarin, 2 Senin yang lalu. Ya belum sholat. saya tanya imam rawatibnya. Itu Pak itu udah sholat belum? Belum Mas. Ya wis lah, itu doain aja. Siapa tahu ya. Wong tiap hari jagain orang sholat, mosok kok ya nggak mau sholat. Dibalikin gitu lagi. Iya udah. Oh, saya keinget nasihatnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau bilang begini, saya kalau debat dengan 1000 orang pinter saya siap, tapi kalau debat 1 aja orang bodoh saya lebih baik mundur. Karena kalau orang bodoh kalau debat itu pakai bahasa pokoknya. Wah, kalau orang diskusi kok pakai bahasa pokoknya nggak usah diladeni. Wes ya. Pokoknya beres. Wa kadzalika, dan begitu juga dan begitulah ba'asnahum, kami membangunkan mereka. Mereka ini ashabul kahfi. Dibangunkan setelah tertidur kurang lebih 300 tahun. Wah, tidur kok 300 tahun ya. 3 jam aja kalau siang itu udah lama banget. Ya kalau malam sih ya. Siang ke siang, ibu tidur dari duhur, sholat duhur, kok bangun asar baru bangun. Perasaan lama banget. Ini kok sampai 300 tahun. Tapi wong yo nyata, wong ini kisah di Quran. Liyatasa'alu bainahum. Ketika mereka bangun, mereka saling bertanya bainahum, di antara mereka. Apa mereka? Qala qailum minhum kam labistum. Qala berkata, qailun orang yang berkata, alias mereka itu saling ngobrol. Kam labistum, berapa lama kita berada di gua ini? Mereka sendiri nggak tahu. Karena dalam tafsirnya itu mereka masuk itu di pagi hari dan bangun di sore hari. Mereka masuk gua itu masih pagi, ya mungkin sekitar jam 7 atau jam berapa. Begitu bangun-bangun udah sore. Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Sebagian mereka bilang kayak cuma setengah hari. Wong tadi kita masuk itu pagi, lah ini sore. Ya paling hari ini aja lah. Mereka mengiranya seperti itu, padahal tidak. Lah ketika terjadi diskusi antara mereka, ada yang bilang setengah hari, ada yang bilang sehari, yauman sehari, au ba'da yaum, atau setengah hari. Qalu, maka mereka sepakat, Rabbukum, Tuhan kalian, a'lamu, lebih mengetahui. Kalau kita debat diskusi nggak ada ujungnya, ya wis, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Kalau debat kok diterus-terusin, nanti ujung-ujungnya malah musuhan, nggak akur. Umpama kita punya temen yang dia kalau subuh nggak pakai kunut, sementara kita pakai kunut. Lah kita yang pakai kunut pasti akan ngotot sholat subuh itu sunnahnya pakai kunut.
Kata yang nggak pakai, enggak. Subuh itu nggak perlu pakai kunut, kok nggak ada dalilnya. Lah kalau sudah begini, ya, dah. Rabbukum a'lamu. Tuhan kalian yang lebih tahu. Wes nggak usah dilanjutin. Nanti ujung-ujungnya malah nggak akur. Ya wes, lana a'maluna walakum a'malukum. Wis yang saya yakini, saya ada sunnah kunut subuh, ya saya akan kerjain. Situ nggak yakin, ya sudah, nggak usah, beres. Nanti kalau diterus-terusin, ujung-ujungnya ribut. Saya dulu awal-awal punya Facebook tahun 2012 atau 2011, itu demen banget debat begitu. Tapi lama-lama saya mikir ini untungnya apa ya? Malah gak ada untungnya, isinya malah cuma pengen marah aja. Padahal yang kita ajak debat orangnya di mana, ya nggak tahu. Ayo, ujung-ujungnya malah ribut. Lah maka para Ashabul Kahfi yang 7 orang itu, yang awalnya enggak cuma sehari, enggak cuma setengah hari, umpama eyel-eyelan gitu, maka mereka langsung sepakat, qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Wes Allah lah yang maha tahu seberapa lama kita berada di dalam gua. Ini kalau tekstual ayatnya begitu. Kalau konteksnya kita sehari-hari, kalau ada diskusi, apalagi biasanya kalau laki-laki itu kalau menjelang pilpres, jagoin nomor 1, jagoin nomor 2, masing-masing akan membela jagoannya. Itu kadang ada yang sampai akur. Loh, ada sampai pengurus masjid mundur jadi pengurus masjid gara-gara beda jagoan. Waktu pilpres kemarin, yang satu jago siapa? Prabowo, yang satu jago Anies. Lah begitu yang Anies kalah, diledek-ledekin, akhirnya yang pendukung Anies ini dulunya wakil ketua masjid mundur jadi ketua masjid. Gara-gara otot-ototan masalah pilpres. Padahal kalau udah jadi sami mawon, mau presidennya siapa sama aja. Kalau kita nggak pontang-panting yo. Makanya ra usah nemen-nemen. Lah ini sekarang nih di daerah saya tinggal, ini kan menjelang pemilihan kepala desa. Weyel-yelan kata saya. Lantar yang jadi lurah siapa aja kalau situ pagi-pagi nggak berangkat, tetep aja. Dapur yo enggak. Wis enggak usah geger-gegeran. Wayahnya nyoblos wis nyoblos, mau nyoblos siapa kayak yang kita yakini baik itu aja. Ngeyel-yelan di ujung-ujungnya, ya kecuali kalau kita ayel-ayelan dibayar ya enggak apa-apa ya. Kalau ya ayel-ayelan di TV itu dibayar. Selesai ya tanda tangan bayaran. Lah kita yang nonton enggak dapat apa-apa, ikut-ikutan ayel-ayelan. Kalau tuntunan dari Ashabul Kahfi, kalau ada debat wes dikembalikan ke Allah. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Kemudian fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Fab'asu, maka ketujuh orang itu memutus salah satu di antara 7. Saya ngapal namanya agak susah, masalah namanya kayak orang pakai us-us gitu. Ya, Tamliha, Agustinus, nama-nama Ashabul Kahfi kan begitu. Susah ngapalinya. Kalau namanya Suharjo, Suparno, gampang ngapalinya ya. Soeharto, gampang ngapalinya. Salah satu di antara mereka, fab'asu ahadakum, mereka memutus ahadakum, salah satu di antara mereka, biwarikikum, dengan membawa uang yang masih mereka bawa, uang perak yang mereka masih bawa. Hadhihi, ya ini uang ilal Madinah, untuk keluar ke kota. Madinah itu artinya kota.
Nah, Madinah Al-Munawwarah itu kan nama aslinya Yasrib. Dulu waktu sebelum Rasulullah datang ke situ, itu tempat namanya Yasrib. Kalau di sini ini namanya apa? Labuan. Kelurahannya Lontar kan nama jalan. Ya, dulu mungkin namanya bukan ini dulu lagi. Lontar, emang Lontar. Iya. Ada tempat kadang dulu namanya ini, sekarang namanya jadi ini. Kayak Jakarta dulu Jayakarta, berubah jadi Batavia, berubah jadi Jakarta. Lah Madinah itu dulu namanya Yasrib. Lah kalau dalam ini ilal Madinah itu bukan kok disuruh datang ke Madinah yang tempat makamnya Rasulullah, Masjid Nabawi, bukan. Madinah di sini artinya kota. Begitu mereka bangun dari tidurnya, mereka kan ya lapar ya. Begitu lapar, sono beli makanan. Salah satu namanya Tamliha itu diutus, disuruh untuk ke kota dengan membawa uang yang masih tersisa di kantong mereka, uang perak. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Falyanzur, maka lihat-lihatlah. Ayyuha azka ta'ama, makanan yang cocok buat kita. Wis sono keluar gi. Kalau bahasa kita lapar nih, beli nasi uduk kayak, beli apa kayak. Nih ada uang, bawa. Lah ketika mereka keluar membawa uang pas mau belanja, mereka baru kaget. Dia baru kaget. Warung yang dibelanjain itu. Begitu Bu, beli nasi uduk, pas bayar, loh ini kan duit zaman tahun 300 tahun yang lalu. Lah kok kamu masih punya? Umpama ibu ini ada yang jualan, terus ada yang bayar pakai duit zaman dulu yang tengahnya bolong. Ya saya nggak ngalami sih, cuman pernah lihat aja. Wong saya ngalami waktu SD itu uang gambar orang keluarga KB, keluarga berencana 10 rupiah. Kalau 5 rupiah gambar burung, kalau 25 rupiah juga burung, kalau 100 gambar kelir dulu. Kalau ibu mungkin ini ya, saya hanya pernah lihat ada uang tulisannya Arab Pegon tapi tengahnya bolong. Itu konon dulu dipakai antara tahun 40-an. Dia nggak tahu namanya, saya nggak tahu dah. Nah, umpama kok sekarang ada orang belanja pakai uang itu, ini yang punya warung nggak kaget. Loh, kok masih pakai uang ini? Uang ini kan dipakai zaman dulu. Nah, ini juga sama. Ketika Tamliha, namanya Tamliha itu salah satu di antara mereka mau belanja pakai uang itu, loh, saya ya uang kemarin ini saya baru tidur kemarin. Tadi pagi saya masuk ke gua, terus sore saya bangun, perut saya lapar, yuk ini uang saya. Akhirnya si yang punya warung itu kan bercerita bahwa yang bercerita berkembang di masyarakat kami itu ada 7 orang pemuda. Itu kejadiannya 300 tahun yang lalu, yang bersembunyi untuk menjaga imannya. Cuman si Tamliha ini belum berani ngomong bahwa dia itu yang Ashabul Kahfi itu, karena dia ingat pesennya, falyatikum birizkim minhu wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Artinya ini silahkan kamu Tamliha keluar beli makanan, tapi nanti kalau beli fal yatalattaf, pakai bahasa yang halus, pakai bahasa yang sopan. Tapi juga wala yush'iranna, jangan kau cerita-ceritakan sebenarnya kamu ini siapa. Wes pokoknya diem aja. Wala yush'iranna bikum ahada, jangan cerita-cerita. Tapi ternyata di tempat yang ia belanja itu sudah mayoritas beriman pada Allah, udah ganti generasi.
300 tahun yang lalu umpama di Lontar ini wis tempatnya orang-orang yang nggak kenal agama, tapi 300 kemudian semuanya udah kenal agama. Dulu di Indonesia ini orang sholat itu ya dianggap aneh. Jangankan kok 300 tahun yang lalu, zaman saya kecil ada orang sholat duhur, asar itu aneh. Karena di tempat saya tinggal itu, tempat saya lahir dulu rata-rata Islam, tapi Islam kejawen. Tahu Islam kejawen? Ya Islam, tapi sholat enggak. Sholat paling-paling maghrib juga kadang-kadang. Yo kalau setahun 2 kali itu ya kayaknya hampir pasti Idul Fitri sama Idul Adha. Makanya kok ada orang pakai sarung, pakai peci kok sholat duhur, orang-orang pada ngeliatin. Siapa itu kok ada yang sholat? Dulu. Ntar kalau malam apa di perapatan itu ya sajen, kembang warna-warni, pisang dipotong-potong, ada bubur 2 warna. Itu bapak saya dulu. Karena depan rumah saya itu kalau orang sekarang bilang tusuk sate. Nah kayak ini lurus itu yang di warung pada sini tuh. Nah rumah orang tua saya begitu. Asal pulang sholat subuh itu kata bapak makanan. Saya ambil, saya makan. Yo sampai sekarang alhamdulillah masih sehat ya. Enggak rebutan sama setan ya. Asal ada orang naruh saja, itu kata bapak ambil, makan. Sayang kalau masih bisa dimakan, makan. Yo alhamdulillah sampai sekarang masih sehat, seger buger. Apalagi dulu yang pernah ada isu-isu kiamat. Tanggal 9 bulan 9 tahun 99 itu saya baru lulus dari pesantren. Itu di pertigaan depan rumah orang tua saya orang naruh sajen itu banyak banget. Kata bapak, ambil rezeki kok masa dibuang-buang. Ada pisang, ada bubur, ada duit. Duitnya yo 100 rupiah. Woi lumayan ya. Kalau satu plastik itu ada duitnya 100, kalau 10 jadi 1000. Nah zaman itu ya lumayan. Itu dulu antara pokoknya tahun 90-an itu orang sholat itu aneh. Tapi sekarang gantian yang gak sholat kelihatannya aneh. Dulu anak sekolah SMA pakai jilbab jarang ya. Dulu ya. Coba sekarang yang gak pakai jilbab yang malah jarang. Jadi ada perubahan. Lah zaman Ashabul Kahfi ya sama. Dulu waktu beliau Ashabul Kahfi mau masuk gua, itu masyarakatnya sangat memusuhi agama Allah. Tapi beliau begitu terbangun setelah kurang lebih 300 tahun, keadaannya berubah menjadi pada taat pada Allah. Ada kampung dulu, nggak jauh dari kampung saya itu terkenal kampung Molimo. Tahu Molimo? Main, madat, madon, apalagi dulu pokoknya yang 5 dosa besar itu. Di situ ya tempat judi, di situ tempat prostitusi, di situ tempat mabuk. Tapi alhamdulillah seiring dengan kemajuan banyak anak-anak pada nyantri, pada datang ke situ, lama-lama hilang, berubah. Di kampung itu dulu kok ada orang pakai sarung, pakai peci. Siapa itu? Aneh. Alhamdulillah Ashabul Kahfi dulunya ya begitu. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim. Innahum sesungguhnya mereka. Ini nyangkanya orang yang di dalam gua. Iyadharu alaikum apabila kalian itu kok ketahuan orang-orang di luar gua, yarjumukum kalian akan dilempari batu. Ya, ketika masuk kan dikejar-kejar mau dilempar batu. Konon sampai anjingnya yang dilempar batu itu kan kalau bahasa orang Jawa kakinya sengkleh. Kalau orang sini apa? Pincang ya. Karena belain
7 orang itu loh, anjing, sampai anjing itu rela ditipuin batu sama orang-orang kafirnya itu. Lah, makanya ketika mau keluar itu dipesenin, wis jangan ngaku kamu siapa, nanti kalau ketahuan yarjumukum, mereka itu akan lempari batu. Au yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan maksa kamu untuk kembali ke agama lama, disuruh balik ke kekafiran. Lah kalau sampai itu terjadi, sampai ketahuan, sampai dilempari batu, disuruh kembali ke ajaran agama lama, ya walan tuflihu idzan abada, tidak akan memperoleh kesuksesan, kebahagiaan sama sekali. Wis sengsara, makanya jangan ngaku dulu. Wis, tapi begitu keluar ternyata penduduk kampung sudah berubah, akhirnya mereka baru cerita. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir di situ diterangkan, begitu orang-orang kampung itu pada tahu bahwa ternyata Ashabul Kahfi yang diceritakan orang-orang 300 tahun yang lalu ternyata masih ada, yo mereka berbondong-bondong datangi gua. Tapi Allah berkehendak ketika mereka ini pada datang ke gua, 7 orang pemuda ini diwafatkan oleh Allah. Maka dalam dunia kajian tasawuf, kalau seorang wali Allah udah ketahuan kewaliannya, biasanya nggak lama meninggal untuk menjaga kewalian itu. Makanya kadang, mohon maaf ya, ada orang yang dulunya hidupnya bergelimang dosa, tiba-tiba bertobat. Ketika bertobat luar biasa tobatnya, enggak lama biasanya meninggal. Lah, meninggal itu cara Allah menjaga orang itu biar tetap terjaga kesolihannya. Lah, Ashabul Kahfi setelah ketahuan, sehingga orang-orang itu pada berbondong. Mungkin kalau sekarang pada bawa air kali ya. Abah, anak saya sakit, dagangan saya sepi. Kalau orang sekarang kan begitu, asal ada yang aneh-aneh langsung didatengin, dibawain air. Dulu yang di Jawa Timur ada bocah, akhirnya diabadikan untuk nama minuman Pokari. Oh, Indonesia itu aneh-aneh. Datang ke kiai bukannya ngaji, malah minta air, minta diludahin, minta disembur, aneh-aneh. Walan tuflihu idzan abada. Nah, akhirnya di penghujung cerita, Ashabul Kahfi itu diwafatkan oleh Allah setelah ketahuan dari warga-warga itu. Dan insya Allah nanti di ayat selanjutnya atau apa ya, kemudian penguasa yang saat itu sudah muslim kemudian membangun, kalau kita membangun monumen kali ya, dibangun monumen di depan gua itu untuk mengenang Ashabul Kahfi. Ini cerita Ashabul Kahfi yang dimuat sampai surat ini dinamakan Al-Kahfi. Nah, kita sebagai seorang muslim kalau yang menceritakan Al-Quran wajib hukumnya untuk percaya. Karena di awal baru kita ngaji, tidak dibuka dzalikal kitabu la raiba fi, bahwa di dalam kitab itu la raiba fi, kita nggak boleh ragu. Kalau yang menceritakan ini pasti benar. Cuman akal kita, kemampuan kita nggak bisa membuktikan kebenarannya. Dulu Al-Quran itu diragukan kebenarannya.